Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera dan juga salam berbahagia untuk teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa dari kegiatan pertukaran pelajar untuk kegiatan Modul Nusantara. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan keempat. Nah, ini pertemuan ini mengenai inspirasi. Nah, kebetulan ini kita sekarang sudah kehadiran tamu, yaitu Pak Subhan Agung SIP MA. Beliau merupakan seorang akademisi, juga seorang praktisi kalau berbicara mengenai kajian-kajian multikultur. Nah, untuk hari ini saya akan perkenalkan dulu Pak Subhan Agung. Ini merupakan praktisi ya Pak Subhan dalam hal multikulturalisme. Jadi beliau sangat memahami mengenai permasalahan multikulturalisme, juga tentang terutama ini mengenai masyarakat adat ya Pak Subhan ya, secara nasional. Tapi mungkin untuk hari ini akan kita batasi, ini kita tentang masyarakat adat di Priangan Timur. Nah, saya sampaikan dulu sedikit CV dari Pak Subhan Agung. Ini beliau merupakan salah satu putra terbaik Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan saya dengan beliau itu sebenarnya ketika S1 kita satu angkatan ya Pak ya. Kebetulan saya dengan Pak Subhan satu kelas. Ini kemudian beliau melanjutkan studi S2-nya itu di Universitas Gadjah Mada. Ini sebenarnya beliau sempat juga di Universitas Indonesia, tapi lebih memilih meraih gelar magisternya itu di Universitas Gadjah Mada. Juga kemudian dari segi pengalaman dalam bekerja, ini beliau itu sangat banyak sekali memberikan kontribusi gitu ya. Selain menjadi dosen di Universitas Siliwangi, saat ini beliau juga pernah menjadi anggota komisioner KPU Pak Subhan. Kemudian saat ini memang menjadi dosen, lebih memilih menjadi dosen gitu karena ingin lebih mengabdikan dirinya kepada dunia pendidikan ya Pak Subhan. Dan saat ini kebetulan teman-teman beliau sedang menyelesaikan studi S3-nya di Universitas Padjadjaran. Nah, baik, saya kira langsung saja. Jadi begini Pak Subhan, kita itu saat ini sedang dalam kegiatan Modul Nusantara. Ini merupakan kegiatan yang digagas oleh Kemdikbud. Ini salah satu tujuannya itu untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air gitu. Ini salah satunya untuk menumbuhkan menumbuhkan kebinekaan gitu Pak di antara teman-teman mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Kebetulan ini yang sekarang yang ikut ke Unsur itu ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Bali, dan ada yang dari Kupang gitu ya. Saat ini teman-teman ini mengikuti kegiatan Modul Nusantara. Jadi memang ini saya ingin sedikit mengetahui mungkin dari Pak Subhan mengenai bagaimana sih kehidupan multikulturalisme di Indonesia saat ini. Jadi mudah-mudahan nanti dari teman-teman mahasiswa ada yang bisa mendapatkan inspirasi gitu ya untuk lebih menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama dan untuk menyadarkan bahwa sebenarnya kita itu bukan, Indonesia itu bukan aku gitu ya, tapi Indonesia itu kita gitu. Nah, silakan gimana Pak Subhan tentang multikulturalisme itu sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitriani Lewati atas kesempatannya, waktunya. Jadi kalau Bapak bertanya mengenai kehidupan multikultur di Indonesia, saya kira ini tepat sekali, tepat karena kita tahu bahwa Indonesia ini salah satu negara di dunia yang kondisi masyarakatnya itu memang plural, gitu, plural. Jadi ketika kita bicara budaya itu tidak homogen, gitu, tidak homogen. Tapi ada banyak budaya, ada banyak identitas yang tumbuh di Indonesia, sehingga tidak ada kata lain bagi orang Indonesia, bagi individu, setiap individu orang Indonesia itu harus mengenal kultur itu gitu.
Jadi supaya kita menjadi bijak bahwa kita tidak hidup sendiri, dan ini menjadi kata kunci untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Satu saatnya itu kita harus merasa bahwa kita ini punya saudara yang memiliki kultur yang beragam, unik gitu. Nah itu jadi kata kuncinya ya, kita mau belajar tentang itu the others ya namanya kalau dalam politik identitas itu. Memang mau tidak mau kita harus mempelajari di others itu. Ada banyak suku bangsa di kita gitu. Dan setiap suku bangsa itu bahkan ada mengklaim dirinya sebagai suku yang asli Indonesia gitu. Padahal sesungguhnya kalau berbicara keaslian sebuah penduduk itu sangat debatable. Bahkan nggak ada yang asli sebenarnya gitu. Cuman kan ketika dalam konteks bernegara maka dibuatlah undang-undang untuk membuat keaslian penduduk sebuah bangsa itu minimal, misalnya kalau di Amerika 10 tahun gitu kan. Di kita juga sama, minimal 10 tahun kalau tidak salah ya gitu. Dan itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi presiden Indonesia. Jadi keaslian, padahal sesungguhnya kalau bicara benar-benar yang asli itu kan nggak ada. Walaupun katanya bangsa Indonesia ini berasal dari Yunan Utara, tapi kan sebenarnya juga suku Sunda itu kan juga perkawinan, misalnya dari India dengan orang Jawa misalnya, melahirkan suku Sunda dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira memang harus tepat sekali. Bahkan kalau di ilmu politik ada politik identitas dan multikulturalisme. Jadi mata kuliah itu wajib diikuti oleh mahasiswa politik, dan juga sebenarnya bagi rekan-rekan yang lain yang ingin belajar tentang sosiokultural Indonesia gitu. Dan kalau berbicara di Priangan Timur, ini konteksnya di Priangan Timur, sebenarnya ada miniatur masyarakat itu masyarakat lokal, baik itu masyarakat adat ataupun masyarakat tertentu ya, itu yang sebenarnya sudah mengamalkan kehidupan multikultur. Contohnya masyarakat Susuru misalnya begitu ya, di Ciamis. Nah di Susuru itu ada, kalau kita berbicara agama, itu mereka ada agama Islam, ada agama leluhur. Agama leluhur itu gabungan Islam dengan Hindu, Buddha gitu ya. Sebenarnya kalau dulu zaman Pajajaran namanya Jati Sunda gitu, agama Jati Sunda. Dan juga penghayat ya, yaitu penghayat yang itu. Kemudian juga ada Kristen. Jadi 3 agama itu mereka dapat bersatu di Panawangan itu, di Ciamis itu. Gitu. Kalau ini untuk masalah Sunda Wiwitan itu termasuk ke mana itu Pak? Maksudnya itu masuk ke Priangan Timur juga atau misalnya Cirebon ya? Kalau Kuningan itu Cirebon, Majalengka gitu itu di Sunda Wiwitan itu di Jawa Barat ya, di Jawa Barat khususnya ada di Majalengka, ada juga di Baduy, Baduy itu Sunda Wiwitan. Dan sebenarnya kalau bicara Sunda Wiwitan itu hampir merata, di Priangan Timur pun ada, cuman sedikit mungkin ya. Gitu. Jadi kan menyebar, dulunya ada yang pindah kemana, ada pindah. Cuman kalau pusatnya ya di Baduy atau di Majalengka ya, ada masyarakat adat di sana juga. Di Kuningan juga ada di Kuningan. Ini menarik sekali nih, baru saja ya, padahal yang disampaikan oleh Pak Subhan mengenai kehidupan multikulturalisme gitu. Nah ini yang ingin kemudian saya gali lagi gitu ya Pak Subhan. Saat ini mungkin wilayah Sunda itu mungkin terkenalnya itu dengan karena kita kalau Sunda itu bisa dikatakan mungkin lebih eksklusif karena memang hanya berada di Jawa Barat gitu. Nah itu menurut Pak Subhan bagaimana gitu kalau seperti itu? Apakah iya memang awalnya misalnya sejarahnya karena memang tidak banyak suku Sunda yang kalau sekarang itu melakukan urbanisasi atau melakukan mobilisasi gitu atau seperti apa gitu? Ya, kalau Sunda sebenarnya itu kan ada sejarahnya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara suku di Indonesia itu semua punya sejarah masing-masing gitu. Nah dalam konteks Sunda, Sunda ini kan Pulau Jawa sebenarnya. Jadi
kalau ada istilah di Sunda itu kan menyebut orang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu orang Jawa gitu kan, itu penyebutan itu kan sebenarnya identitas untuk membedakan tadi dalam konsep di ADARS itu membedakan bahwa Sunda itu walaupun satu pulau dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu memiliki asal mula atau sejarah tertentu ya, asal mula atau sejarah tertentu, ada ketokohan tertentu bahwa kita tahu dalam sejarah Sunda itu termasuk konteksnya itu punya sejarah kerajaan yang tertua di Indonesia. Misalnya ada Tarumanegara yang sebelumnya bahkan ada Sundapura dan sebagainya. Cerita-cerita mengenai Sundapura misalnya, ya, walaupun itu validitas dalam sejarah masih perdebatan sampai sekarang. Tapi yang mendekati validitasnya baik itu misalnya Tarumanegara misalnya. Tarumanegara itu kan salah satu raja populernya Purnawarman misalnya. Purnawarman itu dari India aslinya. Yang kemudian menikah dengan penduduk yang waktu itu sudah mendiami. Kita tidak menyebutnya pribumi, menyebutnya sebagai orang yang sudah mendiami wilayah Jawa bagian barat itu. Yang kemudian melahirkan kerajaan Tarumanegara dan ini dianggap sebagai cikal bakal dari Sunda itu. Bahkan ada yang mengatakan itu perkawinan antara orang India ya ada dengan Cina, kemudian juga dengan orang Jawa, gitu, orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi awal mulanya itu Sunda. Jadi melahirkan apa yang disebut sebagai Sunda. Bahkan istilah Sunda itu pun diambil dari ibu kota kerajaan Sundapura. Jadi Sunda itu. Ceritanya begitu. Nah ini yang disebut sebagai cerita asal mula. Jadi cerita asal mula ini memang ada yang modelnya legenda, ada yang modelnya cerita tutur, tapi dalam konteks identitas cerita asal mula ini diakui sebenarnya, Jadi bukan hanya sekedar mitos. Bukan hanya sekedar mitos. Setiap suku, setiap kerajaan bahkan memiliki asal mula itu, dan banyak asal mula cerita tentang asal mula ini yang kalau dalam sudut pandang sejarah ya banyak yang validitasnya kan dipertanyakan, tapi itu menjadi cerita tutur di masyarakat. Kalau yang benar-benar validitasnya diakui itu kan ya berdasarkan dari buku-buku peninggalan ataupun dari prasasti misalnya. Tapi dalam konteks politik identitas dan multikulturalisme, setiap budaya itu punya cerita asal mula. Di luar benar tidaknya asal mula itu. Dan itu harus kita hormati tentu saja ya. Seperti itu ya Pak Subhan. Ini kemudian ini kita masuk ke dalam tadi kan itu sudah menuju ke Sunda ya. Kemudian ini kalau menurut Pak Subhan gitu ya saat ini kan apalagi ada beberapa penelitian katanya bahasa Sunda itu dalam beberapa waktu ke depan gitu ya. Ini akan punah gitu katanya karena memang lebih banyak gitu ya orang Sunda itu saat ini memang tidak menggunakan bahasa ibu gitu ya atau bahasa daerah sebagai salah satu bahasa utama. Jadi saat ini lebih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia atau misalnya bahasa yang lainnya. Nah ini kenapa kemudian kita tanyakan dalam multikulturalisme ini karena ini kan salah satunya memang berhubungan dengan bagaimana kita menjaga gitu ya. Mungkin kalau kita bisa disebut muda kan Pak Subhan? Kita sebagai salah satu generasi muda gitu ya. Mungkin kita pun harus mampu menjaga tradisi yang kita miliki, adat-adat yang kita miliki. Nah, ini mungkin nanti konteksnya bagi Pak Subhan tidak hanya untuk adat Sunda saja, tapi mungkin nanti untuk teman-teman dari suku-suku yang lainnya atau misalnya dari wilayah-wilayah yang lainnya, ini mengapa sih kita harus menjaga adat itu? Ya sebenarnya tugas untuk melestarikan budaya termasuk di dalamnya itu bahasa itu bukan hanya untuk pegiat budaya atau budayawan, tapi itu menjadi kewajiban bagi seluruh anak bangsa sebetulnya dalam konteks masyarakat multikultur. Karena tadi itu ini harta karun yang tidak terhingga sebetulnya. Ya kita kan kalau ingin telusuri bahasa Sunda ini dari mana asalnya gitu. Kan susah sekali untuk membuat sekarang itu bahasa seperti itu atau bahasa-bahasa lainnya juga itu kekayaan yang luar biasa. Siapa yang memulai? Kan kita nggak tahu juga ya yang memulainya siapa gitu kan. Nah, sehingga tugas kita itu kan
sekarang tinggal melestarikan ya, tidak hanya Sunda, bahasa Sunda, saya kira bahasa-bahasa lain di Indonesia itu dalam konteks multikultur. Jadi dalam konteks masyarakat multikultur, bahasa-bahasa ini atau keragaman budaya ini itu dihidupkan ya, tidak dihidupkan dengan tanpa mengurangi kita penghormatan terhadap bahasa ataupun budaya lainnya. Sehingga kewajiban sebenarnya bagi kita ya, anak-anak ataupun generasi muda itu untuk minimal kita benar-benar menguasai bahasa itu. Kan sekarang sudah banyak yang nggak bisa. Orang Sunda juga banyak yang bisa bahasa Sunda yang benar, yang baik dan benar gitu. Jadi bukan hanya para pegiat, walaupun kita masih untung sekarang masih ada para pegiat yang berusaha untuk menjadi pionir gitu, tapi semua. Jadi sudah banyak tergerus dengan teknologi yang demikian canggih, informasi gitu kan, sehingga salah satunya ya budaya kita ini yang luhur ini, bahasa sudah banyak ditinggalkan. Banyak orang Sunda ataupun orang Jawa yang tidak tahu bahasa yang asli seperti apa. Wah, luar biasa, bahasa Sunda itu kan kayaknya kalau untuk dibikin disertasi S3 pun bahasa Sunda itu bisa, karena saking luar biasa kompleks ya. Dan juga bahasa Sunda itu bertingkat-tingkat gitu. Bertingkat. Kita kenal ada yang namanya undang busuk basah gitu kan. Betul. Jadi beda. Begitu juga dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu juga bertingkat. Sama ya. Kalau kita kan ada ke orang tua, gitu kan, ke sesama, dan misalnya sebenarnya lebih susah dibandingkan bahasa Inggris sebenarnya cuma karena kita ada ini. Dan saya kira juga dari banyak kasus banyak generasi muda itu yang susah berbahasa Sunda itu udah salah gitu. Udah salah. Untuk diri sendiri, untuk orang lain itu kan berbeda penyebutannya. Nah itu. Jadi sangat disayangkan orang Belanda itu jauh-jauh ke sini itu untuk belajar bahasa Sunda. Tapi kita melupakan ya. Bahkan dokumen-dokumen asli tentang bahasa Sunda kuno itu adanya di universitas di Belanda. Di Leiden ya. Di Leiden di Belanda. Itu. Ini kemudian tadi udah bahasa ya Pak Suman. Jadi memang sebenarnya ini bukan masalah bahasa Sunda saja mungkin ya saat ini. Saya kira mungkin di bahasa di wilayah-wilayah lain, suku-suku yang lain. Hampir semua di masyarakat Indonesia, dan ini menjadi tantangan, saya kira menjadi tantangan bahwa kita ini kalau tidak dilestarikan ini akan tergerus nantinya, akan hilang dengan sendirinya juga. Lambat laun bahasa Sunda sudah tinggal nama Sunda gitu kan. Iya. Tapi bahasa Sunda yang sebenarnya itu sudah hilang kalau tidak dilestarikan. Justru itu kekayaan yang tidak ternilai. Harta karun yang tidak ternilai. Ya. Jadi kehebatan sebuah negara itu adalah menghormati adat istiadat dan budaya leluhur. Gitu. Kalau sudah dihilangkan itu ya sudah tidak hebat lagi gitu. Ya, justru itu salah satu mungkin yang terkenal di Indonesia itu salah satunya dengan ragam bahasa gitu kan ya, ragam suku bangsa. Nah itu yang justru sebenarnya sekarang yang harus kita lestarikan gitu ya. Bahkan kalau tidak salah Indonesia itu nomor 4 di dunia keragaman setelah Brazil kemudian Amerika Serikat, Indonesia bahkan ketiga paling beragam di dunia gitu. Nah itu ya, itu berarti tugas kita untuk melestarikan budaya bangsa itu salah satunya bahasa. Nah sekarang kita kembali lagi, tadi kan kita sudah bagaimana secara menghormati gitu ya. Nah ini menurut Pak Subhan gitu ya, karena memang Pak Subhan merupakan anak bangsa dari yang lahir di Tasikmalaya gitu ya. Ini kan kadang suka ada ini Pak, sedikit sentilan-sentilan yang mengatakan bahwa orang Sunda itu sangat tidak toleran gitu ya terhadap budaya lain, atau misalnya tidak toleran dengan agama lain. Nah ini apakah iya benar seperti itu ya, terutama misalnya yang ada di Tasikmalaya ini, karena salah satunya misalnya dari masalah kasus tahun 1996 gitu ya, itu kan akhirnya memang sedikit mencoreng bagaimana sih sebenarnya kita sebagai orang Sunda gitu ya memandang suku yang lainnya gitu. Nah ini menurut Pak Sunan bagaimana gitu? Ya, sebenarnya gini ya, dalam
dalam konsep multikulturalisme itu ada yang disebut dengan stereotip, ada yang disebut dengan stereotip, ada yang disebut dengan minoritisasi. Nah, jadi stereotip itu prasangka sebetulnya, atau anggapan yang cenderungnya itu ke arah negatif, padahal itu belum tentu sebagai satu kebenaran gitu. Itu disebut dengan stereotip. Misalnya orang Sunda itu terkenal dengan cantik-cantik, tapi materialis misalnya seperti itu. Orang Sunda, orang Jawa misalnya terkenal dengan baik hati atau seperti apa. Orang Dayak ataupun orang Batak terkenal dengan suaranya yang keras, seperti pemarah dan sebagainya. Itu kan sebenarnya stereotip. Kebenarannya kan belum tentu. Jadi saya kira itu labeling gitu. Labeling ya. Dan labeling itu terkadang dalam banyak hal dikembangkan sedemikian rupa menjadi terus-menerus menjadi kebiasaan sehingga menjadi prasangka dan itu berusaha kepada proses apa yang disebut sebagai minoritisasi gitu. Jadi seolah-olah bahwa itu menjadi benar gitu, jadi benar. Padahal sebenarnya ya tidak, belum tentu juga, itu tergantung dari masing-masing individu sebetulnya gitu. Mengenai orang Sunda, orang Tasikmalaya itu sebenarnya Tasik ini kan religius ya, religiusnya itu unik sebenarnya, unik. Di sisi lain moderat gitu ya, pendekatannya itu moderat. Jadi mau menerima berbagai macam perbedaan dalam beragama, tetapi di sisi lain juga itu sangat fundamental dalam memahami agamanya. Jadi ketika agamanya merasa diinjak-injak atau merasa diganggu, itu kemudian muncul luapan-luapan yang mungkin cukup berbahaya juga gitu. Di Tasikmalaya uniknya itu, karena latar belakangnya juga Tasik ini pernah menjadi pusat TDI misalnya, nah seperti itu. Jadi organisasinya yang berkembang di Tasik kan NU Muhammadiyah, sebagian besar NU, tapi giroh untuk memperjuangkan Islam luar biasa, karena kita punya sejarah track record seperti Jenderal Mustafa, Kiai Jenderal Mustafa, yang dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tunduk, patuh, takut kepada Jepang waktu itu. Kiai Jenderal Mustafa salah satunya yang berani menentang ketika Jepang kuat-kuatnya gitu. Ya, karena waktu itu kan kasusnya disuruh untuk bersujud kepada kepada matahari, dan tidak mau. Akhirnya dianggap sebagai penentangan dan langsung memberontak kepada. Dan itu menjadi giroh tersendiri bagi masyarakat Tasikmalaya sekarang ini. Jadi memiliki tipologi keislaman tersendiri Tasik ini. Di sisi lain moderat, tapi di sisi lain itu sangat mudah tersentuh untuk hal-hal yang terkait dengan giroh keagamaannya ketika terinjak-injak, sehingga mudah terjadi. Padahal kan sepele dulu kasus 1996 itu ketika ada seorang kiai yang dianggap dianiaya oleh seorang polisi karena masalah anaknya misalnya santri di salah satu pesantren Condong. Nah, tapi ketika ada gerakan hancurkan polisi itu langsung kan merata sedemikian rupa, bahkan Priangan Timur waktu itu merapat untuk menghancurkan kepolisian waktu itu. Kejadian seperti itu. Jadi unik sebenarnya, tipikalnya itu walaupun moderat tetapi sangat mudah sekali tersentuh gitu ya dengan isu-isu yang terkait dengan agama. Nah ini berarti gini Pak Sunan, ini berkaitan dengan kemarin kan sempat tuh ketika ada beredar foto anak-anak yang mengikuti kegiatan keagamaan dan mereka menggunakan kata la ilaha illallah itu, dan kemudian ada satu influencer yang mengatakan bahwa ini merupakan bibit-bibit ekstremisme. Nah itu berarti kan kalau seperti itu kan sudah melakukan labeling gitu ya. Tapi pada sebenarnya gitu ya, ditinjau dari misalnya masalah multikulturalisme di Tasikmalaya, apakah benar kemudian dengan dia anak kecil itu menggunakan cadar dan lain sebagainya, itu apakah benar itu juga menunjukkan intoleran gitu ya terhadap orang lain, menumbuhkan benih-benih anti multikulturalisme dengan di wilayah Tasikmalaya ini, itu seperti apa? Saya kira selama ini
tidak ada hal yang mengarah kepada intoleran ataupun kepada ekstremisme ya di Tasik. Jadi kalau persoalan misalnya seperti gerakan atau demonstrasi atau dalam bentuk baju gitu kan menyerupai ISIS itu kan saya kira persoalan keyakinan juga ya, tidak bisa dilihat apakah itu intoleran atau tidak. Tasikmalaya saya kira selama ini masih terlihat sangat intoleran karena wilayah pesantrennya. Tasikmalaya itu termasuk kota dan kabupaten di Indonesia ini yang pesantrennya paling banyak di Indonesia, paling banyak ya. Setelah di Jawa Timur itu ada daerah Kediri, itu di Tasikmalaya itu paling banyak. Di kabupaten aja itu ada 1000-an lebih pesantren, di kota ada 800-an pesantren, dan mereka benar-benar mengkaji kitab-kitab klasik. Jadi pemahaman keislamannya tidak asal pemahaman keislaman yang ulit sebenarnya, jadi mendalam, belajar sampai Islam itu Islam Syiah, Islam Khawarij dan sebagainya, sehingga mereka paham harus seperti apa berislam itu benar-benar mendalam ya. Termasuk pesantren kita yang besar Manonjaya, kemudian di Salopa, kemudian Cipasung ya, Pagar Ageng, kemudian daerah Mandala Guna dan lain sebagainya, Hawu Kuning, itu pusat-pusat intelektual Islam yang penuh dengan keilmuan gitu. Jadi bukan berarti itu kemudian langsung dicap sebagai ekstremis atau intoleran gitu ya. Itu justru kita anggap sebagai keberagaman ya. Selama mereka tidak menimbulkan selama kemudian tidak menumbuhkan benih-benih permusuhan dan sebagainya, itu kerusakan itu kita anggap justru itu sebagai bagian dari keberagaman justru ya seharusnya ya. Misalnya cara berpakaian dengan seperti apa yang kita sebut waroi misalnya, kalau dia mampu berargumen berdasarkan dari kajian-kajian keislaman, saya kira tidak masalah, dan itu bukan ciri dari ekstremis gitu. Kadang kan kita melihat ciri ekstremis itu pakaiannya saja ya, seperti itu sangat dangkal sekali. Jadi kalau kita memahami politik identitas dan multikulturalisme itu kita tidak menjadikan masalah itu sebetulnya. Tapi kalau jangankan yang seperti itu, orang yang seperti berpenampilan liberal seperti saya misalnya, seperti yang lain, tapi kalau dia membuat kerusakan ataupun bersifat rasis pemikirannya gitu kan, mengganggu, itu sebenarnya udah ekstremis. Bahkan misalnya mencari celah membuat kebencian gitu ya, justru jangan kita lakukan gitu ya, kasihannya. Ini baik Pak Suban, ini nggak terasa ya, kita sudah setengah jam lagi ini, dan ini memang sudah kita mau berakhir waktu untuk berbincang mengenai multikulturalisme ini. Nah ini mungkin karena saya juga sekarang 10 tahun terakhir ini tinggal di Tasikmalaya gitu ya Pak Suban, justru saya melihat di sini saat ini, nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Subhan, di Tasikmalaya sendiri selain suku Sunda gitu ya, kita bisa melihat saat ini ada beberapa suku dari daerah lain di Indonesia yang justru saya kira sekarang justru memang mereka malah bersama-sama gitu ya, membangun perekonomian itu bersama-sama, mencari mencari nafkah gitu ya, melakukan kegiatan ekonomi selain suku-suku lain di Indonesia, dan kemudian ada suku Tionghoa, kemudian Arab, Pakistan, itu saya rasa sekarang di Tasikmalaya itu justru memperlihatkan adanya akulturasi budaya gitu ya. Justru penolakan itu sebenarnya ya memang dari suku Sunda itu sendiri tidak ada gitu ya Mas Subhan. Ini saya kira dari sisi multikulturalisme menurut Pak Subhan gitu ya, kondisi di Tasikmalaya sendiri itu sekarang seperti apa gitu? Ya saya kira Tasik bisa menjadi juga miniatur kehidupan multikultur di Indonesia. Jadi Tasik ini kan sudah plural. Di Tasik ini ada Cina, bahkan penguasa ekonomi di Tasik itu dari Tionghoa bahkan. Kemudian juga ada dari Timur Tengah, ada dari Pakistan, Mesir, bahkan di daerah itu jalan bukan Hajat, Cihidung ke sana itu kan banyak dari Timur Tengah yang berjualan kitab-kitab, buku kan sebagai kain itu kan banyak dari Timur Tengah, dan biasa dengan kita sudah menjadi
penduduk asli ya kalau sekarang, karena mereka sudah berpuluh-puluh tahun tinggal dan hidup di sini. Dan anak pinak gitu. Jadi ya saya kira menarik, Tasikmalaya ini juga sudah plural, apalagi kota ya, kalau kota. Jadi ada dari Tionghoa, ada dari Jawa, banyak ya, Jawa, kemudian dari Batak, kita Padang ya, Padang banyak. Minang, mereka sukunya itu Minang, Padang itu tempat gitu. Nah, gitu. Ya, bahkan hampir setiap pertigaan kan sekarang sudah mulai ada masakan Padang. Ya, nasi Padang ya. Itu cukup plural, dan itu saya kira satu bentuk yang miniatur yang baik ya. Dan pada intinya kan kalau dalam konteks bangsa itu dulu menurut Ben Anderson itu kan bangsa itu imajiner gitu. Makanya ada buku Imagine Community. Tapi sekarang sudah mulai bahwa bangsa itu sudah tidak imajiner lagi. Kita merasa bahwa sesuatu yang beda itu sekarang sudah mulai mendekat. Orang Papua juga kan sudah ada di sini. Sudah mulai ada. Jadi kita tidak hanya mendengar Papua itu katanya seperti itu, tapi sudah berkenalan dan ada di sini. Gitu. Ada ya. Apalagi kalau bicara Jakarta segala macam. Jadi saya kira dengan misalnya nanti perpindahan ibu kota itu juga ada bagusnya dalam konteks multikultur itu. Jadi Jakarta dijadikan sebagai pusatnya multikultur itu di Indonesia. Jadi pusat ibu kota misalnya di Kalimantan. Dan Jakarta sebagai pusat kehidupan Indonesia yang sebenarnya ada di Jakarta. Dan ada pemerataan pembangunan juga. Ada pemerataan pembangunan. Gitu ya. Ya saya kira menarik kalau berbicara multikultur dan tidak cukup waktu 1 jam, setengah jam gitu. Tapi paling tidak ini stimulan lah. Iya, memberikan ini pemahaman untuk teman-teman mahasiswa mungkin. Nah ini terakhir Pak Suman. Ya, ada pesan terutama mengenai bagaimana menumbuhkan rasa toleransi tadi gitu ya, agar kemudian kehidupan yang multikultur itu kita bisa menciptakan yang tenang, yang aman, yang damai itu untuk mahasiswa di seluruh Indonesia itu seperti apa? Ya, sebenarnya dasar dari kehidupan multikultur itu kan penghargaan terhadap manusia. Jadi kita ini sama-sama manusia dan harus memanusiakan manusia lainnya. Termasuk kita juga sama, kita terhadap orang lain juga sama, dan orang lain terhadap kita. Jadi basis teorinya kan di sana, sehingga apapun perbedaan yang muncul karena mungkin berbeda ras, berbeda budaya ya, agama, warna kulit dan sebagainya, itu tetap dalam konteks penghargaan kita terhadap manusia lainnya, gitu kan. Dan tidak ada hak bagi kita untuk memberikan penilaian yang negatif terhadap mereka, gitu. Sehingga kehidupan multikultur ini ya, itu sebenarnya pengakuan kita terhadap perbedaan-perbedaan itu sebagai sesuatu yang menarik, yang unik, dan juga perlu dikembangkan gitu ya, untuk saling menghormati, menghargai, bukan untuk saling mencibir itu hal-hal yang berbeda itu, tapi untuk saling mengangkat kelemahan itu menjadi sesuatu yang bisa diperbaiki, diangkat menjadi kelebihan itu jangan untuk menindas, kan bahasanya gitu. Kelebihan kita bukan untuk menindas, kelemahan itu bisa diangkat menjadi kelebihan gitu. Sehingga menjadi hazanah, bahasanya itu hazanah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah tidak akan ada konflik yang membahayakan ya, kalau kita menghargai atau hidup serasi dengan mereka yang berbeda. Ya, ada pendampingan itu ya. Tidak akan, kalau perbedaan itu kemudian kita angkat sebagai sesuatu yang kontraproduktif, membahayakan, pasti akan berperan nantinya, gitu. Akan berperan. Dan tidak nyaman bagi semuanya, gitu. Ya. Seperti itu. Itu saya kira apalagi mahasiswa yang punya keilmuan, punya intelektualitas, kan, itu harus menjunjung tinggi itu. Dan saya dikatakan praktisi itu gimana? Saya peneliti sebenarnya. Oh ya, maksudnya peneliti. Sorry Pak. Peneliti masalah multikultur ini, sehingga banyak paham dan merasakan gitu, hal-hal yang berbeda ini yang terkadang menjadi konflik dan kontraproduktif, tapi setelah kemudian dipahami sedemikian rupa, ya, termasuk di Tasikmalaya, itu bahkan menjadi satu kelebihan tersendiri.
gitu. Kalau diangkat bersama-sama. Contohnya di masyarakat Susulu itu mereka hidup nyaman dan tentang saling membantu, bahkan ketika Islam ada kegiatan itu dibantu oleh Kristen. Kan enak sekali gitu seperti itu. Atau sebaliknya gitu. Atau sebaliknya. Itu saya kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumar. Ini mungkin saya sedikit mengambil kesimpulan ya, bukan kesimpulan ini. Sedikit quote untuk teman-teman mahasiswa. Ini salah satunya tadi yang saya kira paling mudah gitu untuk kita pahami dan ini tidak ribet. Kita mari bisa saling menjaga satu sama lain ya, menumbuhkan rasa toleransi. Salah satunya kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia itu harus mampu menghormati manusia yang lainnya. Jadi memanusiakan manusia yang lainnya, jangan saling menyakiti. Mari kita menjaga kehidupan multikulturalisme di tempatnya masing-masing. Kemudian teman-teman mahasiswa juga tadi bisa menjaga adat istiadatnya, kemudian tradisinya itu seperti apa. Saya kira ini salah satunya karena saat ini gempuran modernisasi itu memang sangat nyata ya Pak Sumana. Itu salah satunya itu bagaimana kemudian kita menjadikan perbedaan ini justru sebagai sebuah kelebihan, gitu ya, tidak menjadikan itu sebagai sebuah kelemahan, gitu ya. Saya kira itu saja. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Sunan Agung yang hari ini sudah meluangkan waktunya, juga untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia ya. Ini mungkin sedikit berbicara mengenai multikulturalisme. Mudah-mudahan nanti akan ada multikulturalisme jilid 2 dari saya dengan Pak Subhan. Akhir kata, salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.